Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca suratul Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Papa ngingetin ya buat semua, setiap hari jangan enggak baca sholawat minimal 200 kali. Tulis tuh. Tiap hari jangan enggak baca sholawat. Tiap hari jangan tidak baca sholawat minimal 100 kali pagi, 100 kali sore. Baca sholawat 100 kali pagi, 100 kali sore. 100 kali pagi, 100 kali sore. Dengan kita membaca sholawat, kita sudah nusabbihu bihamdika. Tulis. Kita sudah nusabbihu bihamdika. Dengan baca sholawat 100 kali pagi dan sore. Dengan demikian kita sudah termasuk nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ingat ya, nusabbihu bihamdika ini zahaba wa haraka. Zahaba itu pergi, haraka itu gerak. Zahaba itu pergi, dan haraka itu gerak. Perginya sambil apa? Bergeraknya sambil apa? Perginya dan bergeraknya sambil memuji Allah dan membersihkan diri kita. Sambil memuji Allah dan menyucikannya. Titik. Ini masih nyambung dengan bagian ketiga kemarin ya. Kok salawat bisa dikatakan sebagai nusabbihu? Kan dia bukan tasbih. Ya sama aja. Pokoknya setiap kita pergi, bergerak, menuju kepada Allah, itu disebutnya sebenarnya tasbih juga. Salawat itu kan juga memuji Allah, memuji Rasulnya, mendekatkan diri kita pada Allah dan Rasulnya. Dan salawatnya juga itu menyucikan diri kita, karena dengan bersalawat kita diampunin oleh Allah SWT. Setiap kali satu salawat diampunin 10 kesalahan, 10 dosa, 10 keburukan. Dosa besar mesti minta ampun. Tapi insya Allah kalau baca salawatnya banyak kan hilang juga itu dosa besar insya Allah. 10 dosa, 10 kesalahan, 10 keburukan dia ampunin. Dan kita kan menjadi menyucikan Allah. Kan kita baca salawat itu. Kita baca salawat itu kan dengan apa? Dengan mulut kita kan. Nah mulut kita ini kan biasanya ngomongin orang. Biasanya ngeluh. Biasanya mengadu. Biasanya cemberut. Biasanya miring-miring tuh muka. Ya. Nah kita pakai sekarang buat salawat. Itu menyucikan. Kita nih jalan, deng jalan kemana? Ke masjid. Nah ini termasuk menyucikan. Kenapa? Karena dengan jalan ke masjid kan kita membuat kita punya kaki suci gitu. Nah, kita memandang pada Quran, maka mata kita ini nukot disulak. Jadi setiap gerakan apapun yang menggambarkan kita kedekatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan lain-lain, ini semuanya ini dihitung adalah nuqad disulak. Setiap hari jangan lupa 100 salawat pagi sore, dah. Terus tambah lagi tasbih. Tasbih 100 kali pagi, 100 kali sore. 100 kali pagi, 100 kali sore. Dan tasbih itu 100 kali pagi dan 100 kali sore. Kalau tasbih itu malah langsung dari kalimat nusabbihu bihamdika. Kan bahasa tasbih kalau pagi hari, sore hari yang Papa ajarin kan subhanallahi wa bihamdi. Ya. Subhanallahi wa bihamdi. Nah, ini diantaranya dari sini. Inilah kalimat tasbih tahmid pertama di dalam susunan tertib Al-Qur'an, tertib surat dan ayat. Tasbih dan tahmid, nusabbihu bihamdika. Kita suka baca tuh subhanallahi wa bihamdi, itu kan? Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Nah, ini dari nusabbihu bihamdika ini. Subhanallahi, kami memuji engkau ya Allah, wa bihamdi, dan memujimu. Kami bertasbih kepadamu dan memujimu. Tapi juga jangan cuma mulut. Mulut bertasbih tapi kita perginya ke tempat maksiat. Mulut memuji tapi sebenarnya kita harus merusak. Ada orang
jagoan di kampung nih. Perhatikan coba, ada orang jagoan di kampung. Oke. Dan dia punya temen nih di luar kampung dia. Jagoan juga tuh. Terus tiba-tiba temen yang jagoan kampung itu berbuat onar di kampung si jagoan yang satu ini. Jadi ada dua jagoan di tempat yang berbeda. Jagoan yang satu berbuat onar di tempat jagoan yang satu lagi. Apa kata si jagoan yang satu lagi? Ah, lo mah ngeledek gua nih, ngecilin gua gitu. Betul. Di sini kan daerah gua, kenapa lo bikin onar di tempat gua gitu. Ini tempat aku ini. Kamu bikin onar di tempat aku, tempat saya. Padahal dia kan tidak ngeledek kan. Tapi dengan dia kemudian masuk ke wilayah orang dan nginjek harga diri orang tersebut, kan itu di bawah perlindungan orang itulah misalnya. Tiba-tiba kita masuk ke daerah itu dan berbuat sewenang-wenang di situ. Kita seakan-akan tidak menganggap orang itu ada kan. Maka apakah itu termasuk memuji atau meledek? Meledek. Jadi ketika kita berbuat maksiat, padahal Allah Maha melihat, itu sama dengan kita ngeledek Allah, bukan memuji Allah. Kita berbuat maksiat pada saat Allah Maha mengawasi, itu kita ngeledek Allah, bukan sedang mensucikan Allah, bukan sedang menukot di sulak. Kan nukot di sulak ini mensucikan. Coba lihat nukot di sulak. Kenapa? Karena kita menganggap Allah tidak melihat ya. Berarti kan ngeledek kita. Betul nggak? Kita berbuat sewenang-wenang, zalim, aniaya, merugikan orang. Pada saat yang sama kita tahu Allah Maha melihat. Itu kita kayak ngeledek Allah nggak tahu gitu. Bisa dipahami? Allah nyuruh kita sedekah terus kita nggak mau sedekah. Itu ngeledek Allah juga nggak? Ngeledek Allah. Kita kayak nggak tahu kalau ini duit dari Allah. Ini duit aku kok, bukan duit engkau ya Allah. Gitu. Padahal ini duit dari Allah. Nusabbihu bihamdika wa nuqat. Hati-hati. Ini kalimat luas sekali. Seluruh panca indera yang dipakai bukan buat Allah, membelakangi Allah. Oke? Perhatikan ya, saya lagi ya. Seluruh panca indera yang dipakai bukan buat Allah, membelakangi Allah, meniadakan kekuasaan Allah, menganggap tidak ada kekuasaan Allah. Oke? Maka itu adalah kebalikan dari nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apapun itu judulnya. Maka kembali kita kepada surah ya yang kemarin kita belajari. Surah Fatir. Ayat berapa kemarin? 39. Faman kafara fa'alaihi kufru. Kalau sudah begitu maka seluruh perbuatannya itu kembali kepada kita semua. Baik ya baik ke kitanya, buruk ya buruk ke kitanya. Allah sih nggak ada ngaruhnya. Kita berbuat baik tidak menambah kerajaannya, tidak menambah kemuliaannya, tidak menambah kehormatannya. Kita berbuat jahat tidak mengurangi kerajaannya, tidak mengurangi kemuliaannya, tidak mengurangi kehormatannya. Tapi yang jadi masalah siapa? Masalah kita, karena kita jadi kotor, kita jadi rusak, kita jadi bau, kita jadi hancur, kita jadi binasa. Kembali kepada surah Al-Baqarah. Nah, rangkaian ayat 30 ini, makanya kenapa tuh kalau tadabbur Quran, kalau ngapal Quran lebih enak memang dari juz 30. Ya, kalau dari sisi apa? Dari sisi tajwid. Dari sisi tajwid, makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf, itu dari juz 30. Tapi kalau ngapal Quran dari tujuan tadabbur itu dari Al-Fatihah, dari Al-Baqarah. Lihat ya, ayat 30 ini kan sebelumnya ayat 29. Sebelumnya lagi 28. Sebelumnya lagi 27. Sebelumnya 26. Betul enggak? Sebelumnya 25. Lihat lagi sebelumnya, halaman berikutnya, halaman sebelumnya. Nah, di sini dijelasin nama Allah tentang sifat-sifat yang mengerti, yang tidak mengerti, yang nurut, yang tidak nurut, yang mau tahu sama yang nggak mau tahu. Nih di sini. Jadi sebenarnya kita mesti belajar dari Al-Fatihah. Jadi kita bisa tahu gitu. Jadi nggak langsung lompat ke wa idh qala sebenarnya. Pemahaman Papa insya Allah lebih terasa nikmatnya ketika Papa memang mempelajari dari awal gitu. Ini coba nih, wa minan nasi, ayo. Ayat 8 coba contohnya. Wa minan nasi, ayo. Man yaqulu amanna billahi
wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nih ya kan, kalau papa tuh mulai memahami dari mulai alif lam mim ya. Bahkan dari mulai Al-Fatihah. Kan di Al-Fatihah, coba lihat dulu Al-Fatihah. Kan kita minta kan ihdinas siratal mustaqim. Kita ini bentuknya sangat umum sekali, tapi juga sangat khusus sekali. Kita minta petunjuk, semua petunjuk, tapi petunjuk itu cuma satu, mustaqim, yang lurus. Jadi kalau kita kuliah yang lurus, kalau kita kerja yang lurus, kalau kita usaha yang lurus, kalau kita kemudian bekerja berdagang yang lurus, berumah tangga yang lurus, jadi anak yang lurus, jadi suami yang lurus, jadi istri yang lurus, jadi orang tua yang lurus, tetangga yang lurus, ya, menikah yang lurus, betul. Punya hubungan dengan tetangga, hubungan yang lurus. Gitu. Di sini dijelasin. Nah sampai sini nih, wa minan nasi, ada orang-orang yang senantiasa omongannya mah, aku beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Mereka sedang menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Padahal tidak ada yang mereka tipu kecuali diri mereka sendiri. Dan mereka tidak menyadarinya. Mereka merugikan Allah kah? Dan merugikan orang beriman kah? Ya, nampaknya seperti itu. Tapi tidak ada yang mereka rugikan kecuali diri mereka sendiri. Mereka membuat binasa, membuat hancur, membuat takut, membuat rugi. Di luar mereka kah? Tidak. Mereka sedang membuat rugi, takut, binasa, khawatir adalah diri mereka sendiri. Nah ini kalau kita mengerti nih. Contoh misalnya anak. Kayaknya sih Kak Wirda, Kak Kumi anak papa. Abang Kun, Abang Hafiz, Aisyah anak papa. Tapi benar gak anak papa? Belum tentu. Ketika dia tidak nurut sama papa sama mama. Ketika dia membangkang, ketika dia durhaka. Dia kan lagi berbohong gitu. Benarkah mama istri papa? Belum tentu. Ketika mama kemudian berbohong, benarkah papa suami mama? Belum tentu. Ketika mama berbohong, benarkah santri itu santri Darul Quran? Belum tentu. Bisa jadi ada santri-santri yang tidak merasa dia santri Darul Quran, dia terpaksa di Darul Quran. Oh, gue mau di Darul Quran disuruh mak gue sih, bukan kemauan gue. Akhirnya apa? Dia tidak mengindahkan segala peraturan di Darul Quran. Kalau begitu judulnya, dia bukan Darul Quran. Ente bener orang Indonesia? Iya orang Indonesia. Orang-orang Indonesia kok cintanya sama asing melulu sih? Belanya bela orang asing terus sih? Berarti bohong dong lu gitu kan? Kayak gitu-gitu tuh. Bener ente merah putih dada ente? Masa kalau merah putih gak pernah bela cinta Indonesia? Selalu asing melulu misalnya gitu. Nah perkataan itu ada buktinya gitu. Nah buktinya itu keimanan. Nah, ini makanya mestinya ngaji itu dari awal. Tapi nggak apa-apa kita lompat kemari. Ya. Segala kebalikan dari nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak itulah mayyufsidu fiha wa yasfikud dima. Sampai sini Kumi, Awirda, Mama dan semua yang mendengar harus bolak-balik nih baca ini. Bolak-balik baca ini. Oke, pada kesempatan kali ini di Adam Spirit bagian keempat, aku pengen ngajarin tentang baik sangka. Di setiap apapun itu mesti ada dua sisi kurang lebihnya ya. Satu sisi mayyufsidu fiha wa yasfikud dima, satu sisi nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Selalu ada potensi buruk, ada potensi baik. Ada sisi buruk, ada sisi baik. Ada sisi negatif, ada sisi positif. Ada yang disebutnya kerugian, tapi disebutnya juga ada keuntungan. Apapun tuh kan. Mendung, gelap. Ini tergantung kita mandang. Kalau kita mandang mendung ini negatif, apa yang terjadi? Waduh, mau pergi hujan lagi, gitu kan? Mana nggak ada payung lagi, gitu kan? Hah? Wah nanti banjir nih, udah banjir macet nih, udah makin dia buruk terus. Karena itu kata Allah apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Ini
di antara pengertian dari qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kalau terjemahan aslinya kan, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tapi secara tadabbur bisa dibawa bahwa Allah mengatakan berbaik sangkalah kalian. Aku berbaik sangka. Berbaik sangkalah kalian. Kira-kira gitu. Jadi Allah meminta malaikat berbaik sangka. Bahwa manusia memang ada potensi buruknya, tapi manusia itu ada potensi baiknya. Nah kita ini harus berbaik sangka. Kelihatannya omongan orang pedes banget. Bego banget sih lo. Kan pedes tuh ya. Bego banget sih lo. Dasar tuh kamu goblok, kamu tolol, bodoh. Itu kan sakit, pedes kan. Tapi ternyata kalau kita positif, itu kalimat Masya Allah. Bisa positif banget itu. Gara-gara disebut goblok, boloon, tolol, bodoh. Akhirnya kita belajar. Jadi positif gak? Kita mau jalan keluar rumah. Masya Allah. Kaki kita kena batu kecil. Akhirnya jadi sakit. Negatif dong. Hah? Udah gitu gak bisa pakai sepatu lagi. Misalkan luka lah, robek lah kaki kita. Hah? Terus gak jadi pergi. Negatif tidak? Tapi kalau orang mau bawa kepada positif, maka bunyinya apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hei, aku tahu loh yang kamu tidak ketahui. Kenapa aku kasih kamu musibah kecil, tapi kecil itu membuat kamu tidak pergi? Kenapa? Karena kalau aku izinin pergi, kamu celaka. Gitu. Akhirnya, itu jadi positif apa negatif? Positif. Kita udah waktunya terima duit. Udah waktu ini terima duit. Masya Allah, udah lengkap semuanya. Udah kayaknya udah tinggal terima duit dah. Tiba-tiba kemudian tidak jadi terima duit. Positif atau negatif? Negatif. Ya. Inilah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Auranya ke sana negatif. Lah kalau kita cuma punya pandangan sampai segitu doang, kita tidak akan pernah bisa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tapi ketika kita kemudian bisa ngebuang kepada yang positif, Masya Allah, jangan-jangan kalau saya terima duitnya hari ini, ntar malam ada perampokan. Gitu. Karena itu apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, sudahlah aku lebih tahu yang kamu tidak tahu. Kalau udah rezeki kamu masa iya aku gak kasih? Benar. Taunya malam-malam ada yang datang, teman dekat dia. Ya, bukan perampok sih, teman dekat. Takdirnya dia pagi hari harus punya duit berapa? 100 juta. Tapi malam itu temannya datang, minjem duit berapa? 100 juta juga. Dan temannya ini adalah teman yang tidak punya perasaan. Minjem berkali-kali. 30 juta, 40 juta, 50 juta. Lupa terus. Datang yang kesekian kali kayak gak pernah ada utang gitu. Bantulah aku 100 juta nanti kalau memang cair. Utang-utang yang lama-lama itu ya aku kasihlah. Sekalian lunas. Nah, kalau ada duit kan gak enak kita gak ngasih. Tapi karena gak ada duit kita ngomongnya tanpa beban kan. Ya maaf nih duitnya gak ada. Oh ya udah dah. Makasih ya, assalamualaikum, salam. Begitu orang itu pergi, duitnya sampai diantar. Assalamualaikum Pak. Tadi Pak Haji titip pesan, ini duitnya dibawain cash. Maaf tadi nggak jadi karena ada urusan. Masya Allah, gitu. Baik sangka, sama apapun. Nah kalau orang tidak punya baik sangka, nanti pusing kayak setan. Ini malaikat, dia berbaik sangka. Kita lihat ya sampai sini nih. Ayat 32. Lompat dulu satu ayat. Lompat satu ayat. Nanti kakak di tulisannya tulis gitu. Lompat satu ayat. Qalu. Ayo. Subhanaka. La ilma lana. Illa ma'allamtana. Innaka. Antal alimul hakim. Malaikat nyerah, malaikat itu positif, malaikat itu ngerti, malaikat itu paham, malaikat itu mau dengerin Allah. Dan malaikat pun malah tetap memuji Allah subhanaka. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang sudah engkau ajarkan. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi dia enggak ngiri sama Adam. Enggak sakit jiwa dia, enggak sakit pikiran dia malaikat. Nah kalau kita bisa seperti malaikat, kita tahu nih ini orang buruk nih. Tapi kita berusaha, apa iya ya nggak ada kebaikan dari dia. Oh apa nih kebaikan dari dia? Kawirda punya salah, Kakumi punya salah. Lah kalau papa mama ngelihatnya hanya kesalahan itu saja, kita jadi berantem.
Kita jadi pecah hubungan anak sama orang tua jadi nggak ada. Itu nggak? Tapi papa sama mama ngelihat Kak Wirda ada kebaikan lain. Kak Kumi ada kebaikan lain. Abang pun ada kebaikan lain. Bang Hafiz ada kebaikan lain. Aisyah ada kebaikan. Nah, kebaikan itulah yang lebih mendominasi, akhirnya tetap positif. Sambil mendoakan supaya semuanya memang positif. Papa punya salah sama mama. Lah kalau papa punya salah mama, mama ngelihatnya cuma kesalahan papa doang. Ngelihatnya cuma yang mayyufsidu fiha wa yasfiku dima. Udah, bubar rumah tangga. Tapi mama ngelihat nih ada hal lain. Ada nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ada hal lain dari papa yang positif. Nah, yang positif-positif ini kalau dikumpulin mengalahkan yang negatif. Akhirnya mama tetap ya udahlah. Kita punya guru dia galak. Terus kita cuma ngeliat galaknya doang. Ya udah bubar jadi guru, bubar jadi murid. Tapi ketika kita ngeliat lagi, bapak guru saya galak, tapi dia pinter. Dia galak karena sayanya rese, karena sayanya ngantukan, karena sayanya nggak perhatian, karena sayanya bercanda, sayanya main-main. Ya udah. Akhirnya jadi positif nggak? Positif. Ada orang nggak bayar utang sama kita, terus kita jadi susah hidupnya, terus jadi berantakan hidupnya. Kenapa? Karena udah negatif, kita nambahin menjadi negatif. Kita mengaminkan itu negatif. Tidak ada positifnya sama sekali. Akhirnya negatif semua. Misalkan orang minjem duit buat pergi haji. Gara-gara pergi haji, dipinjam duitnya, kan nggak jadi pergi haji. Kan negatif tuh, ya kan? Tapi kita menjadikan itu benar-benar negatif. Padahal yang negatif bisa kita jadikan positif. Contoh, oh mungkin saya nggak boleh berangkat tahun ini kali, tahun depan. Oh nggak sendiri kali, nanti mah berdua, berlima sama istri sama anak-anak gitu kan. Tapi karena dia negatif dan menambahin negatif lagi, akhirnya berganda-ganda ke negatifan itu. Lihat ya, di sini kan berganda nih. Mayyufsidu fiha satu. Perhatikan. Mayyufsidu fiha satu. Wa yasfiku dima'a satu. Berganda-ganda enggak? Jadi double. Ini simbol, nanti akan tambah lagi. Kalau mau diomongin negatif mah ya negatif, benar-benar negatif. Ya coba duitnya nggak ada. Walaupun nggak jadi pergi haji kan, bisa dipakai buat nambah kontrakan rumah, bisa dipakai buat ganti mobil. Ya coba duitnya pulang, terus aja nambah. Padahal kalau kita bawa positif, lihat nahnu nusabbihu bihamdika, satu apa dua? Satu kan? Wa nuqaddisu lak, satu apa dua? Satu. Ini berganda nggak? Berganda. Kalau positif terus. Subhanallah nih, begitu nggak jadi pergi haji, ya kan? Gagal pergi haji. Subhanallah, ternyata anak tabrakan. Harus dioperasi seketika saat itu juga. 2 hari sebelumnya, orang yang nipu dia itu mulangin duit. Pak, ini di 70 juta yang kemarin saya pakai. Maaf ya Pak, Bapak nggak jadi pergi haji. Oh marah-marah tuh. Terus duit belum dipakai itu 70 juta. Nah 2 hari kemudian, anaknya kecelakaan. Tabrakan hebat banget, harus dioperasi. Dan biaya operasinya 70 juta. Nah di situ dia baru bilang, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, nggak pantas saya kemarin marah-marah. Coba kalau kejadian ini saya tidak ada di Indonesia, duit pula nggak ada pula, ya kan? Udah mas saya nggak ada duit, sayanya juga nggak ada, nggak bisa minjem istri. Wah bisa mati anak ini. Nah, kata Allah apa? Nah kan, inni a'lamu ma la ta'lamu. Nah terhadap apapun nih, kejadian apapun kita harus baik sangka. Apapun udah, pokoknya apapun. Yang terlihat, yang terdengar, yang terhidang, apapun. Yang terbaca apapun harus baik sangka. Inilah Adam Spirit bagian yang keempat. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad.